let's start our first presentation dari tim Jawa. Mas Tito ya. Silakan Mas Tito. Ya, halo. Aku sambil open kamera juga ya sama tim juga. Oke, siap. Ya, selamat pagi semuanya rekan-rekan Batman sekalian. Perkenalkan kita, aku share screen. Host disabled participant sharing screen, Mas. Apa boleh kita diminta ininya? Coba lagi, Mas. Oke ya, aku coba ya. Oh ya, oke, sudah bisa. Ya. Boleh aku mulai sekarang ya? Oke, silakan dimulai sekarang. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman rekan sekalian. Perkenalkan kita dari tim 7, ada Pak Adianus Marwin, ada saya Arif Citanggoro, dan Ibu Kenny Asra. Ini kita akan coba bahas tentang BI untuk analisis indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Marwin. Silakan Pak Marwin. Ya, di sini kita akan bahas mengenai indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Itu merupakan salah satu kunci untuk pembangunan kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten atau kota. Marwin, aku potong bentar. Ya. Suaranya agak kurang jelas, Mas Marwin. Kurang jelas ya? Maaf. Mungkin bisa agak kencang ngomongnya. Oke, ya. Oke, ya. Saya ulang ya, Mas ya. Oke, ya. Jadi di sini kita sebelum mendefinisikan problem, kita mencari sesuatu yang indeks pembangunan kesehatan itu merupakan indikator kunci untuk melihat pembangunan kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten. Problem di sini biasanya untuk dari tiga sisi. Pertama itu dari sisi governor yang pastinya sulit untuk menyimpulkan dan menentukan faktor prioritas dari suatu IPKM. Kemudian dari balik kesehatan atau public health-nya sulit memonitor progres dari beberapa subindikator dari IPKM. Terus kemudian ada beberapa dari outsider analis mengecekkan terhadap efektivitas dari korelasi subindeks yang dipilih. Oke, next. Nah, tujuannya goalsnya itu adalah dari sisi governor atau pemerintah paling atasnya adalah mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai subindeks apa saja yang menjadi sasaran pokok untuk kebijakan dan pembangunan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau untuk dari Badan Kesehatan itu memiliki akses data untuk memonitor performa dari tindakan perbaikan, peningkatan dan pengendalian subindeks yang menjadi sasaran pokok pemerintahan. Terus dari sisi analis, kebetulan subindeks PKM yang paling negatif, indeksnya. Nah, di sini kita propose solusinya dashboard yang digunakan sebagai alat untuk menentukan solusinya. Kita membuat dashboard yang digunakan sebagai alat menentukan subindeks yang menjadi sasaran kebijakan pembangunan kesehatan itu sendiri. Terus dari sisi personalnya ada pemerintah Jawa Barat dan jajarannya, terus kemudian Departemen Kesehatan Kabupaten dan tingkat di bawahnya, terus kemudian medis. Oke, aku lanjut ya Pak Marwin. Terima kasih banyak. Jadi ini untuk user flow dari proyek kita. Yang pertama adalah kita punya homepage. Lalu di homepage ini nanti kita punya dua main dashboard. Yang pertama adalah correlation index. Correlation index ini kita akan melihat data secara keseluruhan. Lalu kita lihat korelasinya antara parameter A dan parameter B. Jadi kita melihat apakah ada hubungannya antara indeks kesehatan dengan baik gizi buruk dan parameter-parameter lainnya. Lalu yang kedua adalah IPKM overview. Di sini kita melihat data spread atau macam-macam data dari IPKM itu sendiri dan juga banyak parameternya. Jadi kita bisa melihat jika area A seperti ini, nanti kita lihat parameter-parameter pendukungnya seperti apa besarannya. Nah, ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Marwin, yaitu terkait dari governor itu dengan dashboard correlation index kita akan menjawab
dapat menginformasikan secara cepat action mana saja atau lokasi-lokasi mana saja yang mau kita jadikan fokus. Lalu untuk public health dengan dashboard correlation index dan IPKM overview itu akan melihat akses data untuk memonitor performance secara keseluruhan. Lalu untuk sebagai analis kita akan dengan IPKM overview dashboard kita akan memudahkan untuk menentukan IPKM mana yang paling efektif. Lalu selanjutnya, ini adalah data pipeline-nya. Jadi bagaimana proses kita secara general, aku akan coba jelaskan secara general di sini. Yang pertama, kita extracting data yang kita dapatkan dari Open Data Jabar, Jawa Barat, dan juga ada data nasional dari pengaduan anak KPAI. Lalu kita ekstrak datanya ke dalam bentuk raw data di CSV. Lalu yang kedua, kita melakukan data wrangling, karena di sini format datanya sedikit berbeda dari Open Data Jabar dan juga data pengaduan anak KPAI. Open Data Jabar fokusnya hanya di Jawa Barat saja, sedangkan data KPAI fokusnya di banyak fokusnya di nasional. Jadi kita perlu breakdown lebih detail lagi. Jadi perlu sedikit data cleaning dan juga data merging di sini. Lalu yang ketiga adalah data visualization yang kita coba dari data yang sudah clean, kita coba visualisasikan di Tableau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya di-share. Nah, nanti lanjut ke Ibu Kenny, kita akan masuk ke part demo dashboard. Mungkin Ibu Kenny bisa dibantu sharing screen-nya. Sebentar ya. Oke. Ya, di sini tadi setelah dipaparkan dari semua presentasi yang ada, kita sudah memaparkan ya ada persona, ada tujuan, ada objektif dan segala macam. Kita akan coba untuk melihat dari sisi dashboardnya itu sendiri aja. Mungkin di sini saya tidak akan terlalu mendetail dengan jelas hubungan korelasi antara suatu data dengan data yang lain karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tito ya dan penjelasannya juga dijelaskan oleh Pak Marwin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan functionality dari dashboard itu sendiri bahwa di dalam dashboard tadi kita punya homepage di sini yang menginformasikan apa sih isi dari dashboard kita dan sebenarnya dashboard kita ini untuk menjelaskan apa gitu ya. Nah, di sini kita pertama pada si homepage kita akan bilang welcome gitu untuk menyambut para user supaya user itu tidak bingung pada saat mereka login atau misalnya pada saat mereka mengakses data itu isinya tuh apa sih gitu. Nah, itu kita menjelaskan bahwa yang kita bahas itu adalah mengenai indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Tadi detailnya atau penjelasan sudah dijelaskan oleh Pak Marwin. Nah, terus kita menjelaskan juga tentang kontekstual dari data itu sendiri, sejauh mana data itu yang kita miliki, sehingga user itu bisa tahu historical data apa saja yang kita punya, dan apakah data ini termasuk current atau hanya historical only, kan seperti itu ya. Nah, terus di bagian tiga sisi, di sebelah kiri kita punya buttons, ada buttons homepage, kemudian kita punya buttons analysis, ini sebenarnya lebih kepada menuju ke IPKM overview, dan ini adalah index correlations. Jadi, button di sini itu menandakan adalah isi dari kontennya itu sendiri. Kalau misalnya kita tahu home, itu pasti kita ke arah rumah. Kalau misalnya kita mau analisis, berarti kita lihat hanya overview nih, karena kita mau melihat satu-satu nih dari loop gitu ya. Nah, sedangkan kalau correlation kita gambarkan sebagai suatu segitiga di mana saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita cek di bagian analisis dari IPKM overview itu sendiri, nah, di sini tadi udah dijelaskan juga sama Mas Tito bahwa IPKM overview itu isinya adalah overview dari semua analisisnya. Kita pakai simbol Jawa Barat di bagian kanan atas itu menandakan bahwa ini adalah data untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kita lihat bahwa indeks kesehatannya itu terdiri dari beberapa tahun, yaitu ada dari 2010 sampai dengan 2021, tapi ada juga beberapa data yang tidak lengkap lah di situ di ibarat kata. Jadi di sini kita hanya menggambarkan ya visualisasi. Jadi kita bukan langsung terjun gimana, tapi setidaknya konteksnya tuh kalau misalnya memang datanya lengkap, itu dia bisa dikoreksikan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk tren itu kita pakai adalah dari 2010 dengan 2021, di mana trennya itu kita buat juga line trend. Jadi nggak hanya graf bar graph, tapi kita juga kasih line chart trend untuk menggambarkan secara overview. Kalau misalnya kita ngeliat bar kan kadang-kadang ada selisih sedikit itu tidak terlalu terlihat gitu. Nah, tapi kita kasih trend line chart di sana untuk menggambarkan apakah sebenarnya terjadi kenaikan atau penurunan secara line trend. Nah, line trend ini juga bisa menggambarkan kalau misalnya user itu akan membuat forecast. 2 menit lagi ya teman-teman. Oke. Thank you Mas. Nah, kemudian dari sisi berdasarkan umur kita lihat berdasarkan proporsi. Nah, di sini user akan langsung mengetahui sebenarnya proporsi dari usia mana yang memiliki proporsi paling besar berdasarkan umur. Nah, keluhan kesehatan juga sama. Overall kita bandingkan antara satu tahun dengan tahun yang lainnya. Nah, pada saat kita masuk ke dasar kekerasan umur, kekerasan berdasarkan umur dan kekerasan berdasarkan pendidikan, kenapa sih tidak pakai pie chart gitu seperti yang kakak berdasarkan umum? Karena di korban kekerasan dan korban kekerasan berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin itu terjadi dari dua pelapor, yaitu pelapor yang perempuan dan pelapor yang laki-laki. Nah, di sini kita coba pisahkan bahwa dari segmen umur ternyata
perempuan itu mengambil porsi paling besar dari korban kekerasan itu sendiri. Nah, pada saat kita pindah ke bagian analisis yang berdasarkan korelasi, nah di sini kita bisa melihat nih bahwa kita menggunakan X dan Y faktor, di mana indeks kesehatan itu juga berpengaruh kepada jumlah balita. Nah, ini kita mau menggambarkan bahwa indeks kesehatan masyarakat itu terdiri dari beberapa subindeks. Nah, subindeks ini saling mempengaruhi satu sama lain terhadap indeks kesehatan. Nah, di sini karena keterbatasan data yang kita miliki, sehingga kita tidak mencoba untuk membuat spider web, tapi kita mencoba membuat korelasi antara X dan Y saja. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, berarti jumlah balita gizi buruk itu mempengaruhi indeks kesehatan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh government? Apakah dia harus menggiatkan program imunisasi, menggiatkan program memberikan ASI kepada bayi, atau menggiatkan program-program yang tujuannya itu adalah untuk menyehatkan bayi dan balita. Nah, indeks kesehatan, kalau misalnya kita lihat berdasarkan referensi yang kita punya, kekerasan itu timbul akibat adanya kesehatan yang tidak baik di keluarga. Nah, di sini government itu atau pemerintah itu berusaha untuk meningkatkan, mengurangi tindakan kekerasan dengan cara meningkatkan kesehatan dan memberikan edukasi juga tentang kesehatan. Sehingga kita lihat bahwa kita memiliki korelasi antara tindakan KDRT dan indeks kesehatan. Nah, tindakan KDRT pasti pemerintah ingin tahu dong, tindakan KDRT itu yang selama ini tuh yang banyak yang mana? Apakah yang pada anak? Apakah yang kepada umum? Nah, di sini kita coba klasifikasi kepada anak, karena sasaran kita tadi adalah balita dan bayi nih. Jadi kita sekalian nih, scoopingnya itu adalah kepada kekerasan anak. Nah, jadi sini kita melihat porsi bahwa terdapat 21% dari total KDRT itu terjadi pada anak. Nah, terus kita lihat lagi, mana sih yang top 10-nya? Oh, ini loh yang terjadi di sini. Jadi pemerintah tuh akan lebih fokus terhadap program-program yang akan mereka jalankan. Seperti itu dari dashboard-nya. Semoga waktunya nice. Pas ya. Thank you. Nice work. Pas banget waktunya habis. Oke, tapi karena tadi sudah kemakan sama waktu tanya jawab, mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman di sini buat timnya Mas Tito, Mbak Kenny sama Mas Marwin. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin udah cukup clear kan. Sudah cukup robust. Cukup jelas ya. Nice work banget. Pertanyaanku satu sih. Kalau gitu dari aku ya. Dari aku mungkin gimana teman-teman ngakalin masalah datanya tadi gitu. Jadi kan datanya banyak tuh gitu. Gimana akhirnya bisa ngelola datanya dengan baik? Mungkin aku dari Tito dulu ya ngurusin datanya. Saya yang ngurusin bagian performance-nya. Jadi kalau kita lihat dari data, memang kita punya kesulitan pada saat kita melihat berbagai macam datanya yang nggak saling berkorelasi sebenarnya secara tahun. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita coba mencari open data yang lain, lalu coba fill in data yang kurang itu dengan data yang kita dapat dari luar. Itu yang pertama yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah kita coba sedikit memanipulasi data yang ada di indeks saat ini agar datanya saling inline antara satu dengan yang lain, dengan data wrangling dan juga data cleaning yang kita lakuin di Python sih. Sebagai contohnya misalnya yang kalau nggak salah di KDRT itu kita ada tahun 2018 dan tahun 2021. Nah, sedangkan data yang lain itu ada dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi kita coba mematchingkan datanya, kita coba interpolasi datanya, kita tarik ke belakang biar kita bisa dapat korelasi di tahun seperti itu sih. Oke, nice work. Congratulations, berikan applause buat tim Mas Tito. Nice buat teman-teman di rumah mungkin bisa dengar applause-nya. Oke, nice work banget, good job, except dari ekspektasi kami dan thank you Mas Tito dan tim, Mbak Kenny dan Mas Marwin. Thank you semuanya. Sama-sama. Oke. Izin off kamera dan off mic. Oke, thank you Mas Tito. Siap.